Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bunda, materi yang akan Bunda sampaikan hari ini tentang pernapasan hewan ya. Nah, anak-anak, pernapasan pada hewan yang pertama itu ada alat sistem pernapasan pada cacing tanah ya. Nah, cacing tanah, anak-anak Bunda tidak mempunyai alat pernapasan khusus ya. Cacing itu bernapas melalui permukaan kulitnya ya. Kulit cacing itu, anak-anak Bunda, selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara ya. Oleh karena itu anak-anak Bunda, cacing itu menyukai tempat yang lembab ya. Kenapa? Karena untuk menjaga supaya kulit tubuhnya itu selalu basah dan berlendir ya. Nah, anak-anak Bunda, di bawah permukaan kulit cacing yang tipis itu terdapat pembuluh darah. Nah, saat udara masuk melalui kulit anak-anak Bunda, oksigen itu akan diikat oleh darah ya. Nah, selanjutnya anak-anak Bunda ada alat dan sistem pernapasan pada serangga ya. Nah, anak-anak, serangga itu bernapas sama seperti pada manusia ya, menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun alat pernapasan serangga itu berbeda dengan hewan lain ya. Alat pernapasan serangga itu anak-anak Bunda namanya trakea ya, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh ya. Nah, percabangan di dalam tubuh trakea itu nah Bunda disebut trakeola ya. Jadi kalau sistem pernapasan pada serangga itu namanya alatnya trakea ya. Yang ketiga, ada sistem pernapasan pada ikan ya. Nah, anak-anak Bunda, ikan itu memiliki alat pernapasan yang mirip saringan, disebut dengan insang ya. Insang itu berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab anak-anak ya. Nah, anak-anak Bunda, insang itu terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan ya. Biasanya anak-anak Bunda, insang itu dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang ya. Tutup insang itu anak Bunda akan menutup secara bersamaan dengan mulut terbuka dan dinding mulut akan mengembang ya. Saat itulah anak-anak air itu akan terisap masuk ya. Nah, kemudian rongga mulut itu akan menyempit dan mulut juga akan menutup secara bersamaan ya. Tutup insang itu akan terbuka ya. Akibatnya air itu bisa keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah anak-anak Bunda, oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida akan dikeluarkan ya. Nah, yang keempat anak-anak Bunda adalah sistem pernapasan pada hewan amfibi ya. Hewan amfibi itu anak-anak Bunda adalah hewan yang bisa hidup di darat dan bisa juga hidup di air. Itu namanya hewan amfibi ya. Nah, contoh hewan amfibi itu adalah katak ya. Nah, anak Bunda, katak itu ketika masih berupa kecebong ya, katak itu hidupnya di dalam air. Nah ya, dan bernapas menggunakan insang, betul ya. Nah, insang kecebong itu anak-anak Bunda terletak di luar tubuhnya dan terdirinya atas lembaran kulit halus yang mengandung kapiler darah. Nah, kemudian anak-anak, setelah kecebong tadi usianya 9 hari, kecebong itu akan bernapas menggunakan insang dalam ya. Kalau tadi kan insangnya itu masih berwarna. Kalau umurnya sudah 9 hari, insangnya akan menggunakan insang dalam ya. Insang dalam ini anak-anak Bunda akan menyusup seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa ya. Nah, katak dewasa itu anak-anak Bunda bernapasnya menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit ya. Nah, anak-anak Bunda, selanjutnya adalah hewan reptil ya. Nah, contoh hewan reptil ini seperti ular anak-anak ya, buaya, kadal, cicak, biawak, komodo. Nah, itu contoh hewan-hewan reptil ya. Hewan reptil anak-anak Bunda bernapas menggunakan paru-paru ya. Nah, udaranya
akan masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu sampailah ke paru-paru. Letak paru-paru pada reptil itu di mana anak-anak bunda? Ada di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk ya. Nah, anak-anak bunda, paru-paru reptil itu bentuknya sederhana ya, dengan beberapa lipatan dinding yang dapat membesar permukaan paru-parunya. Namun kalau paru-paru kadal sama buaya, anak-anak bunda lebih kompleks ya, dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons ya. Nah, anak-anak, selanjutnya ada alat pernapasan pada hewan, burung ya. Nah, kalau burung itu anak-anak bunda bernapas dengan sepasang paru-paru ya. Paru-paru burung itu terletak di dalam rongga dada ya. Udara itu yang mengandung oksigen anak-anak bunda akan masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Ya, selanjutnya udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea ya. Nah, dari trakea inilah anak-anak bunda udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara ya. Nah, anak-anak, burung itu akan menghirup udara sebanyak mungkin ya saat tidak terbang. Nah, sebaliknya kalau saat terbang burung itu tidak akan menghirup udara. Udara akan dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru ya. Nah, kantong udara ini anak-anak bunda fungsinya sebagai tempat penyimpanan udara. Saat burung itu tidak terbang, anak-anak, burung itu kan akan menghirup udara sebanyak-banyaknya. Nah, udara yang dihirup itu akan disimpan di dalam kantong udara. Nah, jadi ketika ia terbang, anak-anak bunda, kantong udara itu akan membantu burung ya pada saat terbang ya, dan membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara ya. Nah, selanjutnya ada alat sistem pernapasan pada hewan mamalia ya. Anak-anak bunda, hewan mamalia itu adalah hewan yang menyusui anaknya ya. Nah, jenis mamalia itu anak-anak bunda ada mamalia darat ya. Contohnya seperti sapi, kambing, kerbau, kuda, itu contoh hewan mamalia yang ada di darat ya. Nah, kalau yang ada di air ya, itu seperti paus, duyung, dan lumba-lumba ya. Nah, anak-anak bunda, kalian bisa melihat jenis hewan mamalia ya yang ada di gambar yang ada di video ini ya. Nah, kalau mamalia darat anak-anak bunda seperti contohnya jenis kuda itu alat pernapasannya terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru ya. Kalau mamalia air anak bunda seperti lumba-lumba, mamalia air itu hidungnya itu akan dilengkapi dengan katup ya. Saat mamalia tersebut menyelam, katup itu akan menutup ya. Nah, sebaliknya saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katupnya juga akan terbuka. Nah, saat itulah anak-anak bunda, mamalia air itu akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, baiklah anak bunda, mungkin ini saja penjelasan tentang beberapa jenis pernapasan yang terjadi pada hewan ya. Nah, bunda akhiri penjelasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.